Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Qala Allah Ta'ala kalla innaha tazkirah. Kalla innaha tazkirah. Innaha tazkirah ay innal Qur'ana mau'izah, bahwa Quran itu adalah nasihat. Quran itu nasihat untuk bahagia, selamat dunia dan orang pengen bahagia enggak? Orang pengen selamat enggak? Cuma terkadang orang cuma mikirnya dunia doang. Iya, dia nggak mikirkan akhirat. Padahal hidup ini ada hidup di dunia, ada hidup di akhirat. Sebagaimana pernah kita hidup di mana? Di alam rahim. Pernah kita hidup di alam rahim, ini kekuasaan Allah. Masya Allah. Yang ibu juga yang mengandung itu juga berada sebelumnya di alam rahim ibunya dan seterusnya begitu, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa, ya, semuanya dari alam rahim, termasuk Nabi kita Muhammad. Itu pun siapa ibu beliau? Siapa ibunya Nabi kita? Siti Aminah. Itu dulu kita pernah hidup di alam rahim, lahir ke dunia, ya. Ternyata alam dunia lebih besar dari alam rahim. Itu belum stop, masih stasiun, belum stasiun terakhir. Nanti masuk ke alam kubur. Ternyata bisa jadi alam kubur lebih luas dari alam dunia. Nanti masuk ke alam akhirat, bisa jadi alam akhirat lebih luas. Dan alam ini tak terbatas. Surga saja seluas langit dan bumi. Langit saja 7 lapis langit. Antara langit pertama dengan langit kedua perjalanan 500 tahun. Masya Allah. Yang mampu diselidiki oleh manusia ini hanya terbatas, tidak bisa diselidiki oleh pengetahuan manusia secara keseluruhan. Masya Allah. Untuk menjadikan dunia selamat, di alam kubur selamat, akhirat selamat, petunjuknya siapa? Al-Quranul Karim. Contohnya gampang aja nih. Ini Jepang bikin produk mobil A, atau apa aja deh, produk apa aja deh, TV atau smartphone atau apa. Itu biasanya kalau kita beli produk, di situ ada buku apa? Buku petunjuk. Betul? Itu buku petunjuk. Biar barang yang kita beli apa? Biar yang kita beli produk-produknya itu karena kita baca petunjuknya, jadi apa yang kita beli itu? Mudah digunakan, terus banyak manfaatnya, nggak salah, iya kan? Itu buatan manusia. Siapa yang ciptakan kita? Allah. Allah kasih petunjuk nih. Kalau mau selamat, kalau mau bahagia, ikuti petunjuk. Apa petunjuknya? Al-Quranul Karim. Innaha tazkirah, kata Allah. Quran itu adalah innal Qur'ana mau'izah. Quran itu adalah nasihat. Mau'izah, tazkirah itu berarti Quran itu nasihat, nasihati kita. Masya Allah.
Faman sa'a zakarah, faman ragiba fil Qur'ani itta'adha bihi. Siapa yang mau menjadikan Quran, ya, dia menghendaki Quran itu menjadi nasihat, Quran itu menjadi petunjuk, ya, zakarah, maka dia mengambil nasihat itu. Makanya siapa yang menjadikan Quran menjadi petunjuk, maka selamatlah dia. Tapi sebaliknya, siapa yang tidak menjadikan Quran petunjuk, maka dia tidak selamat. Kemarin sudah kita bahas, ya, tentang Quran, ya. Kita teruskan. Kemuliaan Quran fi suhufim mukarramah. Quran itu fi suhuf, fi suhuf aidzalikal Quran musbatun fi suhufin mutanassikhah minal lauh al mahfuz. Kemarin sudah kita bahas, Quran itu kalamullah, dia bukan ucapan manusia, termasuk bukan ucapan siapa? Nabi kita bukan. Quran itu Allah turunkan dari Al-Lauh Al-Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu sekaligus ketika Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu dari Baitul Izzah sama dunia diturunkan kepada Nabi kita. Dengan perantaraan siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu malaikat pemimpin para malaikat. Malaikat itu nggak pernah berbuat maksiat. Malaikat itu selalu taat. Pemimpin malaikat siapa? Jibril. Itulah yang menjadi perantara dari Allah disampaikan kepada Nabi kita. Lalu Nabi kita menyampaikannya, ditulis oleh sahabat waktu itu, ya, dihafal sampai sekarang. Quran itu dijamin sampai saat ini, bahkan sampai hari kiamat, Quran itu selalu terpelihara. Kita sesama agama lain saling hormat menghormati. Tapi kalau udah persoalan akidah, lakum dinukum waliyadin. Nah, ini kita untuk meneguhkan kita bahwa Quran ini menurut kita orang Islam dan memang diajarkan oleh Allah adalah kitab yang tidak ada intervensi manusia dan dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dijaga. Makanya banyak anak-anak, bahkan bukan hanya anak-anak, dari usia kecil, usia anak-anak, usia remaja, usia tua, itu banyak yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah jamaah, mohon doa anak saya hafal Al-Quran. Alhamdulillah, sudah dites hafal Quran. Ada yang hafal 10, ada yang hafal 20, ada yang hafal 30 juz. Jamaah hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30 apa juz mangga apa juz apel? Tapi yang pasti izin Allah itu ada orang yang memang dimudahkan bisa menghafal Quran. Jadi Quran itu mukarramah, kemudian marfu'ah, berikutnya apa? Mutahharah. Mutahharah itu apa? Munazzahah an masasi aidis sayatin. Dia tersucikan dari disentuh oleh tangan-tangan setan. Itu Quran. Mutahharah, disucikan. Nah, ini juga memberi makna kalau kita pegang Quran, kita dalam kondisi, dalam keadaan suci,
baik suci dari hadas kecil atau hadas besar. Sudah punya wudu, sudah, alhamdulillah, mutahharah. Nah, ibu-ibu anak putri kita yang sudah remaja, ya, itu kalau sedang haid jangan pegang Quran, jangan pegang Quran, ya, mutahharah, la yamassuhu illal mutahharun. Gimana kalau orang haid baca Quran? Niatnya zikir, zikir, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kan dia baca bismillah itu juga kan bagian dari Al-Quran. Tapi niatkan zikir, niatkan zikir. Jadi orang yang haid itu dia enggak sholat. Kalau dia tidak ada zikirnya, nanti khawatir masuk godaan setan. Tetap dia berzikir, ya. Dia istighfar, dia sholawat, ya. Dia baca Quran, tapi tidak disentuh, tidak dipegang, tapi niatkan untuk zikir. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Seperti itu. Intinya harus memuliakan Quran, ya. Kita umat Islam adab kepada Al-Quranul Karim. Bi aidi safarah, bi aidi safarah, bi aidi safarah, malaikah yaksifuna al-wahya bainallah wa rusulih. Jadi yang menjadi perantara itu adalah siapa? Malaikat safarah. Yaktubuna al-kutub nakilina minal lauh al-mahfuz. Itulah malaikat Jibril alaihi salam. Jadi nabi kita memang ummi. Apa itu ummi? Nabi kita tuh ummi. Apa ummi itu? Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nabi kita itu tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ini untuk mengkonter juga orang yang mengatakan, oh Quran itu karangan Nabi. Bukan. Nabi tidak membaca, Nabi tidak menulis. Tapi jangan dikatakan Nabi nggak tahu apa-apa, nggak boleh. Nabi itu langsung gurunya maha guru Jibril alaihis salam. Masya Allah. Nabi pernah mengatakan begini, Nabi itu kalau bicara bukan berdasarkan nafsu, tapi wahyu, petunjuk. Guru maha guru Jibril. Apa kata Nabi? Kalau ada minuman masuk lalat, celupkan, kata Nabi, celupkan, lalu angkat, buang itu lalat. Nabi bilang begini, di salah satu dari dua sayap lalat itu, yang satu daan, itu ada penyakit, yang satu sifaan, ada obat, ada penawar. Jadi begitu lalat masuk ke minuman kita, ini dulu di apa yang namanya itu, celupin, habis itu buang. Itu insya Allah aman minuman itu dari penyakit, dari kuman, karena sudah ada penawar. Itu Nabi ngomong 14 abad yang silam. Sekarang zaman udah maju, itu dibuktiin oleh ilmuwan secara ilmiah, benar. Masya Allah, luar biasa. Makanya bapak-bapak lagi minum kopi nih, udah dibikinin kopi, bikin susu, neng nyelup, teng gitu kan. Wah masih ini nih, belum diminum pisan, dibuang, sayang. Jangan dibuang itu, sayang. Celupin aja, buang. Yakin itu sehat. Masya Allah.
Itu siapa yang ngomong? Nabi. Lebih hebat, ya kan? Disitulah, masya Allah. Bi aidi safarah kiramim bararah. Nah, malaikat itu punya julukan kiram. Safarah itu juga untuk julukan sebutan malaikat. Safarah itu termasuk malaikat itu berkeliling juga dia. Kalau malaikat selalu taat, nggak pernah maksiat. Kalau iblis selalu maksiat, kagak pernah taat. Disuruh sujud kepada Nabi Adam aja nggak mau. Sujudnya iblis itu yang diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adam. Itu artinya bukan sujud ibadah, tapi sujud tahiyah namanya, sujud penghormatan. Karena sujud ibadah hanya kepada siapa? Pada Allah. Jadi usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Itu maksud sujud itu sujud tahiyah, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Fasajadu, semuanya sujud memberi penghormatan, illa iblis. Sampai disuruh ngormatin aja Adam alaihissalam, iblis kagak mau. Masya Allah. Begitu iblis tuh ogah ngormatin Nabi Adam, karena dia merasa lebih mulia. Dia merasa diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, I'm the best. Oh itu iblis sombong. Qutilal insanu ma akfarah. Nah, jamaah yang kami hormati, qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu, kutila di sini artinya lu'ina, dikutuk, dilaknat. Al insan ini siapa? Insan itu maksudnya orang kafir. Kutilal insanu, insan di sini artinya siapa? Orang kafir. Insan itu apa artinya? Manusia. Tapi ayat ini khusus untuk orang kafir. Kutilal insanu ma akfarah. Hendaklah orang kafir yang kufur kepada Allah, ya, hendaklah itu memikirkan dari apa ia diciptakan. Min aysai'in khalaqah. Coba pikirkan itu. Orang-orang yang enggak mau tunduk kepada Allah, yang sombong, ya. Min aysai'in khalaqah. Dari apa ia diciptakan? Dari apa ia diciptakan? Min nutfatin khalaqah. Dari nutfah faman kana asluhu misla hadza syai'al hakir fattakabbur la yakunu laikon bihi. Manusia diciptakan dari nutfah. Nutfah itu sesuatu yang hina, yang rendah. Maka tidak pantaslah asal manusia itu dari yang rendah lalu dia sombong. Apa yang disombongin manusia? Toh dia diciptakan, mohon maaf, dari air sperma, dari nutfah. Apa yang disombongkan? Apa yang disombongkan? Enggak ada yang disombongkan. Min aysai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Masya Allah. Nah, itu nanti kita ayat berikutnya perjalanan hidup manusia, ya. Nanti ayat berikutnya kita baca faqaddarahu summa sabila yassarah summa amatahu fa akbarah summa idza syaa ansar. Itu perjalanan hidup manusia nanti
dari alam rahim, alam dunia, alam kubur, nanti kepada alam akhirat hari berbangkit. Insyaallah nanti kita teruskan. Panjang umur, Allah sehatkan badan kita, amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul adzim, wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.